Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita belajar bersama lagi. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Amin akan menjelaskan tentang patung. Ini di tema 1 ya, masih di tema 1, yaitu tentang patung. Ini saya gabungkan dari tema 1 subtema apa itu 2, patung, dan kemarin masih patung di subtema karya seni ya. Rupa ini nanti saya gabungkan 3 dimensi yang menyerupai bentuk hewan, tumbuhan, dan manusia. Ini dari arti patung. Kemudian yang selanjutnya, nah patung di sini yang kita pelajari adalah apa sih itu patung Nusantara. Nah, patung Nusantara adalah ragam bentuk seni patung yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia ini memiliki banyak budaya yang sangat beragam di setiap daerahnya, terutama ya, salah satunya adalah karya seni yang berupa patung. Nah, ini dari setiap daerah tentunya punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah, jenis-jenis patung. Nah, yang pertama didasarkan ya, dari wujud patung itu sendiri. Kemudian yang kedua berdasarkan pada fungsi. Jadi untuk apa dibuat patung. Kemudian yang ketiga berdasarkan objeknya. Nah, ini dari jenis-jenis patung. Nah, secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan wujud, berdasarkan fungsi, dan berdasarkan objek. Nah, mari kita pelajari dari masing-masing. Yang pertama berdasarkan wujud. Nah, ada apa saja? Yaitu patung dada adalah perwujudan seni patung yang menampilkan bagian kepala sampai dengan dada. Nah, ini. Kemudian yang kedua, patung torso adalah perwujudan karya seni patung yang menampilkan dada, panggul, dan sedikit bagian leher. Bedanya sedikit ya. Kemudian patung utuh. Nah, kalau patung utuh ini adalah perwujudan karya seni patung yang menampilkan seluruh bagian badan dari kepala sampai dengan kaki. Nah, ini contohnya, ini berdasarkan patung dada. Kemudian ini patung torso. Yang ketiga adalah patung utuh. Nah, berdasarkan objeknya ada patung figuratif, yaitu yang dibuat dengan meniru bentuk alami seperti hewan, manusia, dan juga tumbuhan. Ini figuratif, jadi sama. Nah, ini contohnya, ini patung Lembu Sora yang ada di Kabupaten Boyolali. Kemudian patung non figuratif, yaitu patung yang dibuat dengan tidak meniru bentuk alami. Jadi bisa bebas bentuknya, tidak meniru bentuk hewan, manusia, ataupun tumbuhan. Nah, ini contohnya, ini patung non figuratif, jadi bebas. Kemudian berdasarkan fungsinya itu ada, nah ini patung religi. Ini patung yang dibuat untuk tujuan sarana ibadah. Misalkan saudara-saudara kita yang di agama lain ya, misalkan agama Hindu, di situ ada patung agama Buddha, patung Buddha. Kemudian ada yang lainnya lagi gitu ya. Kemudian yang kedua berdasarkan fungsinya adalah patung monumen, yaitu yang dibuat untuk memperingati ataupun mengenang sejarah. Nih. Kemudian patung arsitektur dibuat untuk menunjang konstruksi bangunan
dan memiliki nilai keindahan. Kemudian yang keempat yaitu patung dekorasi. Kalau dekorasi ini dibuat untuk menghias, memperindah, ya, mempercantik ruangan ataupun tempat yang lain, gitu, misalkan taman, gitu ya, sehingga nanti akan lebih terlihat keindahannya. Kemudian ada patung kerajinan, ya, ini yang dibuat untuk dijual, ya, dijual belikan. Yang terakhir adalah patung seni, ini dibuat hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Nah itu ya, jadi dan biasanya yang paham adalah orang-orang yang memang memahami tentang seni patung itu sendiri. Kalau kita misalkan ya itu hanya ya melihat itu bagus ya, tapi nilai seninya bagaimana, nah itu kadang hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami. Nah ini yang selanjutnya adalah bagaimana sih patung itu dibuat, alat apa saja, gitu ya. Nah alatnya adalah yang pertama ada ya butsir dan sudip. Ini untuk mengambil dan menambah bahan serta menghaluskan permukaan yang sulit dijangkau oleh tangan. Nah, ini alatnya. Yang kedua, ada meja putar. Ya. Mungkin kalau kita sudah sering melihat ya di televisi ataupun di gambar, kalau orang membuat gerabah itu contoh yang mudah. Nah, meja putar itu berfungsi untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Nih, kemudian yang ketiga, cetakan berfungsi untuk mempermudah bentuk patung, ya, dicetak, gitu ya. Cetakannya sudah ada, nanti bahan-bahannya tinggal dimasukkan di situ. Nah, kemudian sudah jadi patung yang diinginkan. Yang keempat, palu dan pahat, yang berfungsi untuk pembuatan patung dengan teknik memahat, gitu ya. Nah, ini teknik memahat. Nanti dijelaskan apa itu teknik memahat. Nah, ini yang selanjutnya adalah teknik pembuatan patung. Nah, yang pertama ada teknik modeling, yaitu membuat model terlebih dahulu, ya, contoh terlebih dahulu, kemudian ya dibentuk patung sebenarnya, ya. Nah, ini modeling. Yang kedua teknik merakit, yaitu membuat patung dengan cara merakit bahan dasar patung kemudian dirangkainya. Kemudian yang ketiga teknik membentuk, yaitu membentuk patung secara bertahap. Nah ini tidak ada modelnya terlebih dahulu, kemudian juga tidak bagian-bagiannya tidak dibuat sendiri-sendiri dulu baru dirakit ya. Tapi memang dari awal secara bertahap, dari bahan dasar sampai dengan nanti jadi sebuah patung. Kemudian yang keempat adalah teknik ukir atau bahat, yaitu dengan cara mengurangi bagian tertentu pada bahan dasar sehingga membentuk patung yang diinginkan. Yang kelima, teknik butsir, mengurangi bahan lunak seperti tanah liat, gips, malam, dan bahan yang berstruktur lunak lainnya. Nah, yang keenam adalah teknik cor, yaitu membuat cetakan, kemudian adonan ini bisa dari lilin, logam cair. Kalau lilin dan logam cair ini dipanaskan terlebih dahulu, gitu ya, atau juga dengan yang lain, bahan dasar lain, misalkan bisa jadi dari semen ataupun yang lainnya. Nah kemudian bahan itu atau adonan itu dituangkan ke dalam cetakan, kemudian ditunggu kering, kemudian ya sudah jadi patung yang diinginkan. Nah, insyaallah anak, terima kasih. Demikian untuk pembelajaran hari ini terkait dengan patung Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.